Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, berjumpa lagi dengan saya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang aset tetap tidak berwujud. Pernahkah anak-anak mendengar istilah aset tetap tidak berwujud? Nah, kalau yang belum pernah, yuk tonton terus video ini sampai akhir, oke? Nah, sebelumnya saya ulas lagi ya mengenai aset. Jadi, aset itu dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. Kemudian, aset tetap itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Untuk aset tetap berwujud, silakan teman-teman cari di video saya sebelumnya ya. Hari ini saya akan fokus membahas mengenai aset tetap tidak berwujud. Menurut SAK etap yang diatur oleh IAI, aset tetap tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Ciri utama aset tetap tidak berwujud ialah tidak dapat dilihat dan dipegang. Aset tak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dikembangkan sendiri oleh perusahaan. Nah, bisa saya simpulkan di sini bahwa aset tetap tidak berwujud yaitu aset yang tidak memiliki wujud fisik akan tetapi memberikan manfaat bagi perusahaan. Selanjutnya ke jenis-jenis aset tetap tidak berwujud. Nah, sebelum kita mengupas satu persatu jenisnya, silahkan anak-anak cermati video berikut ini ya tentang jenis aset tetap tidak berwujud. Setidaknya jenis aset tetap tidak berwujud terdiri dari hak paten, hak cipta, hak merek, goodwill, dan franchise atau waralaba. Pertama, hak paten. Hak paten adalah hak tunggal yang diberikan oleh pemerintah melalui Direktorat Paten kepada perseorangan atau suatu badan untuk memanfaatkan suatu penemuan tertentu. Contohnya sebagai berikut. Hak cipta adalah hak tunggal yang diberikan kepada orang atau suatu badan untuk memperbanyak dan menjual barang-barang hasil karya seni atau karya intelektual. Contohnya sebagai berikut. Yang ketiga, merek dagang atau hak merek adalah hak tunggal yang diberikan kepada orang atau suatu badan usaha untuk menggunakan cap, nama, atau lambang usaha. Silahkan teman-teman menyimak contoh berikut ini. Goodwill. Goodwill adalah hak-hak istimewa dan nilai lebih yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Misalnya, letak yang strategis, produksi distribusi, nama baik, dan pengalaman yang membuatnya lebih unggul daripada perusahaan lain. Waralaba adalah hak tunggal yang diperoleh suatu perusahaan dari perusahaan lain untuk mengkomersialkan produk, proses, teknik, dan resep tertentu. Teman-teman bisa melihat contoh sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk ke materi harga perolehan aktiva tetap tidak berwujud, yaitu sama dengan harga perolehan aktiva berwujud, yang rumusnya adalah harga beli ditambah biaya-biaya lain yang mengikuti pembelian aktiva tersebut.
Nah, selanjutnya ke amortisasi aset tetap tidak berwujud. Ini sama halnya dengan penyusutan, yaitu penyusutan aktiva tetap tidak berwujud. Kalau penyusutan atau depreciation itu kan penyusutan aktiva tetap berwujud. Amortisasi adalah penyusutan aset tetap tidak berwujud. Amortisasi aset tidak berwujud pada umumnya dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus, yaitu rumusnya harga perolehan min nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Contoh, studi kasus 1. PT Sukasari pada 5 Juni 2017 mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak paten kecap piring Lombok sebesar 150 juta. Jurnal untuk mencatat perolehan paten adalah sebagai berikut. Tanggal, keterangan, debit dan kredit. Tanggal kita isi tanggal perolehannya yaitu 5 Juni 2017. Keterangannya adalah yang di debit hak paten, kreditnya kas karena kita membeli secara tunai. Kemudian debit dan kredit diisi dengan nominal harga dari hak paten tersebut. Hak paten diamortisasi selama umur ekonomisnya. Dalam kebijakan akuntansi PT Sukasari, hak paten diamortisasi 10 tahun. Ayat jurnal yang digunakan untuk mencatat amortisasi hak paten adalah, nah dari sini kita teliti dulu perhitungannya bagaimana, yaitu harga perolehan 150 juta, di soal tidak ada nilai residu, berarti tidak usah dikurangi dengan nilai residu, berarti hanya harga perolehan dibagi dengan nilai ekonomis atau umur ekonomis, yaitu 150 juta dibagi 10, hasilnya adalah 15 juta per tahun. Maka dari itu kita mencatat amortisasi hak paten selama 1 tahun, yaitu 31 Desember 2017 didebet amortisasi hak paten sebesar 15 juta dan yang dikredit adalah hak paten sebesar 15 juta rupiah. Contoh studi kasus 2, yaitu PT Wingsfood pada tanggal 20 Februari 2017 mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak cipta untuk mie sedap sebesar 250 juta. Jurnal untuk mencatat harga perolehan hak cipta adalah 20 Februari 2017. Kemudian keterangannya yaitu hak paten bertambah di debit sebesar 250 juta dan kas dikredit sebesar 250 juta rupiah. Dalam kebijakan akuntansi PT Wingsfood, hak cipta diamortisasi 10 tahun. Ayat jurnal yang digunakan untuk mencatat amortisasi hak cipta adalah di debit amortisasi hak cipta, dikredit hak cipta sebesar 25 juta rupiah.